Halo sahabat-sahabat para penggemar catur brutal. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Wong Catur. Kami mengaturkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua sahabat-sahabat pecinta channel ini yang melaksanakannya. Semoga bulan ini menjadi bulan penuh berkah dan ajang perbaikan bagi kita semua. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai indah dan brutal dari seluruh dunia dan dari berbagai era untuk sama-sama kita bahas dan pelajari di channel ini. Kali ini kami akan mengajak sahabat-sahabat semua ke ajang Tunis Internasional 1985 ronde pertama yang digelar di Gamarth, Tunisia. Partai indah pada tanggal 27 April 1985 ini mempertemukan Grandmaster Amerika Serikat Nick de Firmian melawan Grandmaster Bosnia Herzegovina Predrag Nikolic. Di partai ini kita akan melihat serangan tajam, indah, terukur dan mematikan. Tentu saja akan ada pengorbanan perwira spektakuler sebagai ciri khas channel ini. Jadi siapkan fokus, bersiaplah tercengang dengan langkah-langkah ajaib di dalamnya dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Nick de Firmian memegang buah putih dan Predrag Nikolic memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan pion E5. Putih mengembangkan kuda sayap raja ke F3 dan hitam kuda sayap menteri ke C6. Gajah petak terang milik putih meluncur ke B5 dan hitam berusaha mengusir dengan pion maju ke A6. Kita tentu semua tahu bahwa ini adalah formasi Ruy Lopez opening Morphy defense. Nick de Firmian memundurkan sang gajah ke A4 dan hitam mengeluarkan kuda satunya ke petak F6. Di langkah kelima, Nick de Firmian melakukan rokade sayap raja. Predrag Nikolic juga terlihat mempersiapkan rokade dengan memajukan gajah ke E7. Benteng putih bergeser ke E1, hitam menjawab pion maju ke B5 kembali menekan gajah. Putih memundurkan lagi gajahnya ke B3. Predrag Nikolic membuka jalan bagi gajahnya dengan dorongan pion maju ke D6. Putih juga memajukan pion ke C3. Sebagai jawaban di langkah ke-8 ini, Predrag Nikolic juga melakukan rokade sayap raja. Pion putih lalu maju ke H3 dan hitam memajukan gajah ke B7. Nick de Firmian mendorong pion ke D4 menawarkan pertukaran. Hitam menolak dan memilih benteng bergeser ke E8. Kembali putih menawarkan pertukaran dengan pion maju ke A4. Lagi-lagi hitam menolak dan dia memilih memajukan pion ke petak H6. Kuda putih maju ke D2. Barulah hitam berinisiatif memulai pertukaran pion kali pion D4. Dan Nick de Firmian memukul kembali dengan menggunakan pion. Kuda hitam lalu mulai menyusup ke B4. Putih mengawali pertukaran pion kali pion B5 dan hitam menjawab pion kali pion pula. Benteng milik kedua kubu kini telah berhadapan secara vertikal. Nick de Firmian ternyata memutuskan untuk bertukar perwira. Benteng kali benteng A8 dan hitam menteri kali benteng sekaligus berusaha merebut kontrol atas jalur diagonal ini. Pion putih maju ke E5 menawarkan pertukaran sekaligus menekan kuda. Hitam menerima pion kali pion dan putih juga pion kali pion memperbarui tekanan terhadap kuda. Kuda hitam pun melompat maju ke D5 membuat ikatan dengan kuda di petak B4. Putih juga melompatkan kudanya ke petak E4. Hitam lalu mendorong pion maju ke C5 dengan salah satu ide memberi pengawalan bagi sang kuda. Nick de Firmian mengambil langkah cerdas dan memang terbaik di titik ini, yaitu mengorbankan pion dengan maju ke petak E6. Peluang kedua pemain masih relatif berimbang menurut Evolution Bar dengan putih unggul tapi sangat tipis. Jawaban terbaik hitam di titik ini adalah memajukan pion ke F5 dan berbalik menekan kuda. Tapi di partai aslinya, Predrag Nikolic memilih jawaban lain. Dia menerima pengorbanan pion kali pion E6. Evolution Bar terkoreksi dan keunggulan putih semakin melebar, walau sebenarnya juga masih tipis. Tapi di pertarungan level para Grandmaster, keunggulan setipis ini bisa dikonversi menjadi sebuah ide serangan berbahaya. Nick de Firmian memulai dengan satu-satunya langkah tepat menjaga peluang. Kuda melompat ke E5. Ada beberapa petak lanjutan yang bisa dituju kuda sebagai pendobrak di pertahanan lawan. Hitam pun memundurkan kudanya ke C6 berusaha menawarkan pertukaran. Nick de Firmian menolak tawaran tapi melakukan pertukaran di titik lain. Gajah kali kuda D5. Hitam pun menjawab pion kali gajah.
Tentu saja Nick de Virmian lanjut dengan Menteri kali pion D5 skak. Hitam dengan jawaban terbaik kali ini menyelamatkan sang raja ke petak H7. Menteri putih mundur ke D3 dengan ancaman discover skak membuka kuda. Raja hitam ditarik mundur kembali ke G8. Nick de Virmian juga mengulangi posisi Menteri maju ke D5 skak. Jawaban yang sama dari hitam, raja maju ke H7. Pengulangan langkah terjadi lagi, putih menteri ke D3 dan hitam raja mundur ke petak G8. Nick de Virmian mencoba cara lain. Kuda melompat ke D7 dan dijawab kuda hitam maju ke B4, kali ini menekan menteri. Keunggulan peluang putih semakin menjauh. Nick de Virmian berhasil menemukan kembali satu-satunya langkah yang tepat untuk menjaga keunggulan. Kuda E melompat ke F6 skak mengorbankan diri. Sebenarnya, memukul kuda tersebut dengan menggunakan gajah adalah jawaban terbaik, meski keunggulan putih tetap dan sudah terlanjur lebar. Di partai aslinya, Predrag Nikolic memberi jawaban lain yang lagi-lagi memperlebar keunggulan putih, yaitu memajukan raja ke F7. Kembali Nick de Virmian berhasil menemukan satu-satunya lanjutan tepat dalam situasi ini, melompatkan kuda satunya ke E5 skak, dan ini artinya kuda di F6 tetap tidak diselamatkan. Tapi tentu saja kali ini kuda tersebut mengandung racun dosis maksimal, karena jika hitam nekat raja kali kuda, maka putih akan menutup permainan dengan menteri meluncur ke G6 dan ini adalah skakmat. Di partai aslinya, tentu saja Predrag Nikolic tidak termakan jebakan tersebut dan kali ini memberi jawaban terbaik, yaitu memajukan lagi rajanya ke petak E6. Putih terus menggempur dengan kuda E mundur ke G4 discover skak oleh benteng. Raja hitam mundur kembali ke petak F7. Langkah berulang terjadi lagi. Putih kuda E5 skak dan hitam raja maju ke E6. Kuda putih mundur ke G4 discover skak oleh benteng dan raja hitam kembali ke F7. Kali ini putih memilih alternatif lain yang memang jauh lebih menarik. Kuda kali pion H6 skak juga mengorbankan diri. Hitam memberi jawaban terbaik di penghujung nafasnya, pion kali kuda H6. Mari kita perhatikan situasi di atas papan, di mana beberapa langkah lagi raja hitam akan terkapar. Tapi tentu dengan syarat langkah awal yang tepat dari putih serta rangkaian lanjutan yang tidak boleh salah atau tertukar. Ini saatnya kita berimajinasi bersama-sama tentang lanjutan permainan. Karena Nick de Virmian berhasil menemukan satu-satunya langkah tepat menuju misi tersebut beserta rangkaiannya. Jadi mari sama-sama berpikir keras karena kita telah sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh putih di titik ini? Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Langkah tersebut adalah Menteri H7 skak. Kami yakin banyak yang berhasil menemukan langkah ini walau kami ragu tentang lanjutannya. Hitam memberi jawaban terbaik, raja kali kuda F6. Menteri putih terus beraksi dengan memukul pion H6 skak. Tentu saja raja hitam mundur lagi ke petak F7. Kembali menteri putih maju ke H7 skak yang membuat raja hitam harus maju lagi ke F6 sebagai jawaban terbaik. Dan disinilah kunci dari fase endgame yang mungkin tidak mudah ditemukan, yaitu gajah meluncur ke G5 skak mengorbankan diri. Ini adalah pengorbanan yang tidak bisa ditolak, sehingga satu-satunya jawaban yang bisa diberikan hitam adalah raja kali gajah. Menteri putih lalu bergeser ke G7 kembali skak. Dan setelah langkah ke-37 tersebut, hitam alias Predrag Nikolic memutuskan untuk menyerah. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Di titik ini, andai pun permainan dilanjutkan, putih punya dua pilihan terbaik yang bernilai sama. Pertama, raja bergeser ke H5. Putih pion G4 skak yang memaksa raja hitam maju ke H4. Maka menteri putih akan maju ke H6 skakmat. Atau pilihan kedua, raja hitam bergeser ke F5. Putih benteng E5 skak yang memaksa raja hitam ke F4. Dan putih akan menutup permainan dengan menteri ke G3 dan ini juga adalah skakmat.
Secara materi, hitam tentu jauh lebih unggul dengan kelebihan satu kuda dan sepasang gajah. Tapi serangan maut putih terlalu sulit ditangkis hingga Raja Hitam harus menemui ajalnya. Benar-benar aksi menawan yang luar biasa dari Grandmaster Amerika Serikat Nick de Virmian. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur mengucapkan terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur brutal berikutnya.